Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami para mahasiswi dari PIAUD 5, STAI Miftahul Ula Glawak Kertosono. Kali ini kelompok kami yang terdiri dari Rizka Mawadandra Azizah, Itia Fina Akmala, dan Imamatun Nahdiyatul Ummah akan menyampaikan suatu materi dengan judul Manajemen Hubungan Masyarakat Rawdatul Atfal. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari matkul Manajemen Penyelenggaraan Rawdatul Atfal dengan dosen pengampu beliau Bapak Roni Harsoyo MPD. Pengertian humas. Istilah humas atau hubungan masyarakat atau biasa disebut dengan public relation pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat bernama Thomas Jefferson pada tahun 1807. Menurut Frank Jeffkin, public relation adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Sedangkan pada pengertian lain, salah satunya menurut Umi Abdurrahman, hubungan masyarakat merupakan kegiatan yang menanamkan dan memperoleh pengertian, dukungan, kepercayaan, serta penghargaan pada dan dari pihak suatu badan atau lembaga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan humas pada lembaga sekolah dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Untuk manajemen hubungan masyarakat sendiri, pada Rawdatul Atfal dapat diartikan sebagai proses pengelolaan dan pelaksanaan fungsi public relation oleh pihak lembaga agar dipandang memiliki peran oleh masyarakat. Tugas humas dalam Rawdatul Atfal. Yang pertama, menciptakan image, yakni menciptakan kesan yang baik terhadap lembaga sehingga pemasaran RA berjalan dengan lancar. Yang kedua, memberikan pemahaman, yakni memberikan pemahaman mengenai informasi lembaga yang akurat dan mudah dipahami untuk menambah daya tarik masyarakat terhadap lembaga. Yang ketiga, meraih simpati. Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas dengan menggunakan bahasa yang sopan dan bersifat persuasif. Upaya ini tentunya akan membuat lembaga semakin dikenal masyarakat. Fungsi humas pada Rawdatul Atfal. Yang pertama, informasi, yakni pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi agar dapat dimengerti masyarakat. 2. Sosialisasi, yakni sumber pengetahuan yang memungkinkan anggota masyarakat yang efektif sehingga dapat aktif di masyarakat. 3. Motivasi, menjelaskan setiap tujuan dan program lembaga, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mendorong masyarakat menentukan pilihannya. 4. Pendekatan dan diskusi, yakni menyediakan wadah untuk saling bertukar fakta atau menyelesaikan masalah publik. 5. Pendidikan, yakni pengalian ilmu pengetahuan sekaligus mendorong perkembangan intelektual. 6. Memajukan kebudayaan. 7. Hiburan. Dan 8. Integrasi, yakni memberi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pesan yang diperlukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen humas RA. Secara umum, tujuan manajemen humas RA sendiri adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tersebut yaitu kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik di dalam masyarakat. Jadi di sini masyarakat bisa langsung merasakan apa gunanya tujuan dari manajemen humas RA sendiri. Dan secara konkret tujuan manajemen humas RA diantaranya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu berperan dalam kebutuhan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu berguna untuk mengembangkan program-program yang ada di sekolah. Sedangkan hubungan sekolah dengan masyarakat sendiri yaitu yang pertama mengembangkan pembangunan tentang masuk sasaran-sasaran dari sekolah. Yang kedua yaitu peningkatan program sekolah dengan kata kebutuhan dari peserta anak. Yang ketiga yaitu mempersatukan wali murid dengan guru untuk mengembangkan kebutuhan anak didik. Yang keempat yaitu mengembangkan kesadaran akan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kelima yaitu membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang terakhir yaitu memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah yang sebenarnya. Di sini tujuan dari manajemen humas RA sendiri yaitu seperti halnya dengan hubungan masyarakat. Namun di dalam manajemen humas RA sendiri yaitu berfokus pada sekolah yang belum kepada publik, meskipun publik internal dan publik eksternal. Ini lebih luas dari hubungan masyarakat sendiri daripada manajemen humas RA. Yang keempat adalah proses manajemen humas. Dalam proses manajemen humas ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini mencakup perencanaan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, serta kegiatan-kegiatan atau rencana kegiatan yang akan kita lakukan di masyarakat. Dan yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian mencakup beberapa hal, yakni pengaturan anggota, serta sumber daya yang akan dibutuhkan, dan pemantauan kinerja dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pengkoordinasian. Dalam pengkoordinasian ini dapat mencakup beberapa hal, yakni pengaturan struktur kepanitiaan dan pendelegasian kerja masing-masing bagian. Yang keempat adalah pengkomunikasian. Pengkomunikasian mencakup penyampaian rencana program kepada publik internal ataupun eksternal. Yang kelima adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tindakan menjalankan program sesuai apa yang telah direncanakan.
Yang keenam, pengawasan. Dalam proses ini atau tahap ini kita dapat melakukan pengawasan ataupun kontrol agar proses yang telah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Nah, tanpa adanya pengawasan ataupun kontrol, mungkin tahapan kesinambungan tidak dapat berlangsung dengan baik. Yang ketujuh adalah pengevaluasian, yakni kegiatan penilaian ataupun pencarian kekurangan ataupun kelebihan dari program atau pelaksanaan yang akan datang. Yang kedelapan adalah pemodifikasian. Pada tahap ini kita dapat melakukan kegiatan pembaharuan ataupun revisi program yang telah dilaksanakan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.